Kota Solo tempat asal batik Sidomukti, warnanya coklat sangat bervariasi. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah juga mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, perkenalkan, saya Nurul Muftahudiana, mahasiswi dari Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan Kisaran, Fakultas Tarbiyah Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Adapun materi yang akan saya bawakan hari ini ialah mengenai tentang lembaga-lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam ialah tempat atau organisasi yang menyelenggarakan pendidikan Islam yang mempunyai struktur yang jelas dan bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan Islam menurut tugas yang diberikan kepadanya seperti sekolah ataupun madrasah yang melaksanakan proses pendidikan Islam. Secara garis besar ada 3 macam lembaga pendidikan Islam, yakni lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan non-formal, dan lembaga pendidikan informal. Yang pertama, lembaga pendidikan formal. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan, lembaga pendidikan formal ialah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar SD atau MI, pendidikan menengah SMA, SMK atau MA, dan lembaga pendidikan tinggi. Dalam sistem pendidikan nasional juga dinyatakan bahwa setiap warga negara diwajibkan mengikuti pendidikan formal minimal sampai selesai tingkat SMP. Lembaga pendidikan formal berorientasi pada pengembangan manusia di Indonesia seluruhnya. Adapun lembaga pendidikan formal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, pendidikan berlangsung dalam ruang kelas yang sengaja dibuat oleh lembaga pendidikan formal. Kedua, guru adalah orang yang sengaja ditetapkan secara resmi oleh lembaga. Ketiga, memiliki administrasi dan manajemen yang jelas. Keempat, adanya batas usia sesuai dengan jenjang pendidikan. Kelima, memiliki kurikulum formal. Keenam, adanya perencanaan, metode, media, serta evaluasi pembelajaran. Ketujuh, adanya batasan lama studi. 8. Kepada peserta didik yang lulus diberikan ijazah. Dan yang terakhir, dapat meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Sedangkan lembaga penyelenggara pendidikan formal antara lain Taman Kanak-kanak atau TK, Raudatul Atfal atau RA, Sekolah Dasar atau SD, Madrasah Ibtidaiyah atau MI, Sekolah Menengah Pertama atau SMP, Madrasah Tsanawiyah atau MTS, Sekolah Menengah Atas atau SMA, Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, Madrasah Aliyah atau MA, dan pendidikan tinggi yang meliputi akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Yang kedua adalah lembaga pendidikan non-formal. Lembaga pendidikan ini adalah lembaga pendidikan yang disediakan bagi warga negara yang tidak mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal. Kini, lembaga non-formal semakin berkembang karena semakin butuhnya keterampilan pada setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Faktor pendorong perkembangannya pendidikan non-formal cukup banyak. Di antaranya ialah semakin banyaknya jumlah angkatan pemuda yang tidak dapat melanjutkan sekolah sebelumnya. Lapangan kerja, khususnya sektor swasta, mengalami perkembangan cukup pesat jika dibandingkan dengan sektor pemerintah. Adapun program-program pendidikan non-formal yang disertakan dalam pendidikan formal berupa paket A, B, dan C. Adapun ciri-ciri dari lembaga pendidikan non-formal ialah yang pertama, pendidikan berlangsung dalam lingkungan masyarakat. Kedua, guru adalah fasilitator yang diperlukan. Ketiga, tidak ada batasan usia. Keempat, materi pembelajaran praktis sesuai dengan kebutuhan pragmatis. Yang kelima ialah waktu pendidikan singkat dan padat materi. Keenam, memiliki manajemen yang terpadu dan terarah. Dan yang terakhir ialah pembelajaran bertujuan untuk membekali peserta didik dengan keterampilan khusus untuk mempersiapkan diri dalam dunia kerja. Sedangkan lembaga penyelenggaraan pendidikan non-formal antara lain ialah kelompok bermain atau KB, taman penitipan anak atau TPA, lembaga khusus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, sanggar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, dan lembaga keterampilan dan juga pelatihan. Dan yang terakhir adalah lembaga pendidikan informal. Nah, lembaga informal ini ialah lembaga pendidikan yang ruang lingkupnya lebih mengarah pada keluarga dan masyarakat. Namun, pendidikan informal khususnya pendidikan lembaga memang belum ditangani seperti pada pendidikan formal. Sehingga masuk akal jika ada sebagian besar keluarga yang belum memahami dengan baik tentang tata cara mendidik anak dengan baik dan benar.
Pendidikan informal ini memiliki ciri-ciri, yakni yang pertama ialah pendidikan berlangsung terus-menerus tanpa mengenal tempat dan waktu. Yang kedua, yang berperan sebagai guru adalah orang tua, dan yang ketiga tidak memiliki manajemen yang baku. Kemudian jenis-jenis lembaga pendidikan Islam. Secara garis besar, lembaga pendidikan Islam dapat dibedakan menjadi 3 macam, yakni keluarga, sekolah atau madrasah, dan juga masyarakat. Yang pertama adalah lembaga keluarga. Lembaga pendidikan pertama adalah dalam Islam adalah keluarga atau rumah tangga. Dalam sejarah tercatat bahwa rumah tangga yang dijadikan basis atau markas pendidikan Islam pada masa awal penyebaran Islam di Mekah adalah rumah Al-Qam. Rumah yang berisikan keluarga sebagai lembaga pendidikan dalam Islam juga diisyaratkan oleh Al-Quran. Yang bertindak sebagai pendidik di rumah tangga ialah ibu dan ayah, serta semua orang yang merasa bertanggung jawab atas perkembangan anak. Dan tujuan pendidikan dalam rumah tangga ialah agar anak mampu berkembang secara maksimal dengan seluruh aspeknya yang meliputi aspek jasmani, aspek rohani, dan juga akal. 2. Sekolah atau madrasah. Sesudah keluarga, sekolah atau madrasah adalah lembaga pendidikan yang sangatlah penting. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan pembinaan, pendidikan, dan pengajaran dengan teratur dan terencana. Pendidikan yang berlangsung di sekolah bersifat sistematis, berjenjang, dan dibagi dalam waktu-waktu tertentu yang berlangsung dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Di samping memberikan budi pekerti dan keagamaan di sekolah, tugas guru dan pimpinan sekolah juga memberikan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Pendidikan budi pekerti dan keagamaan di sekolah haruslah merupakan lanjutan setidaknya tidak bertentangan dengan apa yang diberikan oleh keluarganya di rumah. Dan yang terakhir adalah masyarakat. Masyarakat merupakan pendidikan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan ini telah dimulai sejak anak-anak berlangsung dalam beberapa jam dalam satu hari selepas dari keluarga dan sekolah. Corak pendidikan peserta didik diterima dalam masyarakat ini banyak sekali, baik itu dalam bidang pembentukan kebiasaan, pengetahuan, sikap, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Di antara badan pendidikan masyarakat dapat disebutkan antara lain, yakni masjid, pesantren, pramuka, perkumpulan olahraga, perkumpulan muda-mudi, perkumpulan perekonomian seperti koperasi, perkumpulan keagamaan seperti Tabligh Akbar, dan masih banyak lagi. Terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak sampai akhir. Harapannya dari apa yang telah saya sampaikan dapat kita ambil pelajaran dan manfaat untuk kedepannya. Saya rasa pembahasan ini sudah cukup, maka di sini akan saya akhiri dengan pantun. Pagi hari sarapan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian pembahasan hari ini, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.